Pada malam hari ini bersama kita membahas tema yang sangat penting terkait momentum dan refleksi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober ini. Maka kami hadirkan beberapa sahabat untuk ikut mengisi, memaknai momentum ini atau refleksi ini. Ada Dr. Amir Syah Tambunan, Sekjen Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dan setelah itu ada pakar sejarah kita, Dr. Tiar Anwar Bakhtiar, yang akan membahas isu yang terhangat belakangan ini terkait yang lagi ramai sekarang. Ini milik siapa ini? Kementerian ini. Nah, beliau juga coba membahas dari sisi sejarah barangkali. Tetapi terkait dengan Indonesia untuk siapa? Kalau kita berbicara tentang bagaimana sebagai seorang muslim memandang hidup berbangsa, bernegara ini sudah jelas di dalam surat Al-Hujurat bahwa setiap suku dan bangsa itu sebetulnya Allah yang menghendakinya tercipta dengan berbagai macam bentuk kelompok dan golongan. Dan diminta semuanya untuk bersatu dan untuk satu tujuan. Tujuan bersama, yakni lita'aruf. Awalnya kita bersenyawa sebagai unsur-unsur dari bangsa ini, bukan cuma lelaki dan perempuan, tetapi bersuku-suku. Suku Jawa, suku Sunda. Ini minimal di Pulau Jawa ya. Di Sulawesi ada suku Bugis, suku Makassar, suku Mandar, Luwu, Toraja, dan lain-lain. Itu di selatan baru ya, belum lagi di tengah, di utara, di barat. Belum juga di Kalimantan, ada suku Dayak, ada juga suku Melayu, ada suku Banjar, dan lain-lain. Di Sumatera juga banyak suku. Dari Lampung, Palembang, Riau, Jambi, Medan, dan seterusnya. Di Sumatera Utara sendiri ada banyak suku. Inilah elemen-elemen bangsa ini, termasuk juga yang berhati putih dari Papua, dari Irian Jaya. Saudara-saudara kita yang berhati putih, yang memberikan banyak sumbangsi kepada negeri ini, juga sangat beragam. Allah yang menghendaki kita menjadi satu elemen baru yang bernama Indonesia. Indonesia adalah sekumpulan daripada suku-suku ini. Bagaimana caranya agar kita bersenyawa? Lita'aruf, untuk satu tujuan. Tujuan yang paling Allah tetapkan sebagai seorang muslim dalam kehidupan berbangsa adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian, ukurannya bukanlah yang paling besar jumlahnya, minoritas atau mayoritas, berkulit hitam, berkulit putih, yang kaya atau yang miskin, bukan. Siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi sebetulnya konsep berbangsa, bernegara, ini sudah selesai di kita. Nah, kalau kita ibaratkan rumah tangga, ya mestinya lah yang merasa kuat melindungi yang lemah, bukan malah jumawa. Yang merasa minoritas juga jangan menunjukkan kepongahannya di hadapan yang mayoritas. Sebuah kesadaran, mari sama-sama kita bangun, mengambil momentum pada malam hari ini. Saya ingin berikan kesempatan pertama kali kepada Pak Amir Syah Tambunan
untuk memulai bahasannya. Setelah itu nanti saya berikan kesempatan kepada peserta sahabat Minhaj untuk sharing, curhat, bertanya sebelum ke Dr. Tiar. Baik, silakan Pak Dr. Amir Syah Tambunan yang terhormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, wala hawla wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Raditu billahi rabba wa bil Islam madinah wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Ustadz Bahtiar Nasir selaku Sekjen MIUMI, juga sebagai moderator pada kesempatan malam ini, dan juga para narasumber lainnya yang dimuliakan dirahmati Allah, pada peserta yang saya melihat banyak sekali yang sudah bergabung, 110 peserta. Pertama, mari kita bersyukur bahwa suasana yang sangat membahagiakan bagi kita semua, yaitu momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober yang pada hari ini Allah memberikan satu karunia untuk mempersatukan seperti yang disebut Ustadz Bahtiar Nasir tadi, yaitu dari berbagai suku, bangsa, bahasa dipersatukan Allah. Dalam konteks ini, maka saya ingin menekankan beberapa poin penting Sumpah Pemuda ini, yaitu kalau kita perhatikan Al-Quran, setiap peristiwa penting Allah menyatakan sumpah, mulai dari wadduha, wal ashri, ya, dan segala macam pernyataan sumpah yang dinyatakan Allah dalam Quran. Itu artinya bahwa pernyataan sumpah itu tidak sekedar penting bagi manusia, tetapi juga bagi Allah itu sangat-sangat menekankan betapa pentingnya sebuah peristiwa yang dinyatakan oleh Allah. Nah, oleh karena itu Allah bersumpah dengan nama-nama yang sudah disebutkan, dengan wadduha wal ashri. Tapi manusia sesungguhnya harus bersumpah demi Allah, ya, demi Allah, yaitu kita menyatakan ketundukan dan kepatuhan kita terhadap perintah Allah. Nah, sekarang persoalannya adalah apakah sumpah yang dinyatakan para pemuda sebagai bagian dari konsekuensi untuk dia senantiasa taat kepada Allah, atau hanya sekedar sumpah dalam arti visual. Ya, ini yang harus kita lihat, bagaimana sebenarnya sumpah yang dinyatakan oleh para pemuda untuk konteks Indonesia dengan satu bahasa, satu nusa, bangsa, apakah kaitannya dengan aspek-aspek teologi. Nah, sebagai bagian dari makhluk religius, ya, sebagai bagian dari makhluk sosial, juga makhluk yang dinyatakan oleh Allah bahwa manusia sesungguhnya harus tergantung kepada keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, maka tidak boleh ada satu sumpah yang melenceng dari nilai-nilai ketuhanannya atau nilai-nilai teologis, sebagaimana yang dinyatakan setiap kali orang bersumpah harus landasi dengan prinsip-prinsip keimanan demi Allah, ya. Nah, sumpah-sumpah yang semacam itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dianggap enteng, tidak boleh disepelekan. Nah, itu sebabnya maka peristiwa Sumpah Pemuda ini menurut hemat saya secara teologis, sebagai orang yang punya prinsip-prinsip ketauhidan, di mana kita manusia Indonesia adalah makhluk yang religius, bahwa negara kebangsaan kita adalah negara yang berprinsip kepada ketuhanan, yaitu pasal 29, bahwa negara ketuhanan yang Maha Esa ini tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kita
meyakini Tuhan yang Maha Esa. Bahkan Pancasila sendiri seperti kita ketahui ya, kalau kita gali secara mendalam, Bapak Ibu hadirin sekalian, maka 5 sila-sila Pancasila itu menurut Hamka itu bisa nilai menjadi sempurna. Tidak sekedar sempurna dalam arti angka 10, 1 dengan 0 itu, tetapi yang dimaksud sempurna di situ yaitu diawali dengan angka 1, dan nilai angka 1 Tuhan yang Maha Esa itu akan semakin bermakna sila-sila berikutnya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ini artinya bahwa sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu menjadi sempurna dengan adanya angka 1 di depan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Coba kita bayangkan, tanpa ada angka 1 di depan, itu menjadi 0 nilainya. Itu artinya bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan dirinya dengan nilai-nilai ketuhanan. Apa artinya sebuah keadilan tanpa didasari oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa? Apa artinya nilai persatuan tanpa didasari oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa? Apa artinya permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ya tanpa didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa? Itu sebabnya filosofi yang dimaksud oleh Hamka itu menjadi lengkap dan sempurnalah ketika kita mendasari seluruh aktivitas kehidupan bangsa ini berdasarkan nilai-nilai religiusitas. Jadi nilai Tuhan yang Maha Esa itu sebagaimana ditafsirkan oleh para pendiri bangsa ini, kalau ditanya misalnya Ki Hasyim Asy'ari, Ki Bagus Hadikusumo, Tuhan yang Maha Esa itu diartikan ya tauhid. Tauhid itu merupakan fondasi bagi kehidupan umat beragama. Umat beragama ini menjadi kuat ya dengan fondasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu hadirin sekalian, karena itulah maka nilai-nilai Sumpah Pemuda ini menurut hemat saya tidak hanya kita pahami secara sosiologis ya, dalam arti bagaimana kita melihat nilai-nilai ketuhanan ini harus didasari oleh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama.